Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini? Semoga kita hari ini senantiasa diberi kebahagiaan dan dapat menjalani aktivitas dengan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fisya Mailina, akrab dipanggil Bulan. Saya mahasiswi semester 2 dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Fisika, kelas I dengan NIM akhir 067. Di sini saya akan membagikan sebuah video sebagai tugas UTS mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Ibu Mita dengan tema Hukum Kepler. Nah, pastinya dulu kamu pernah bertanya-tanya apakah matahari yang bergerak mengelilingi bumi ataukah bumi yang bergerak mengelilingi matahari? Yap, materi dengan tema Hukum Kepler ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai pertanyaan tersebut. Hukum Kepler ini juga mendukung materi dari Hukum Newton tentang gerak planet dalam tata surya. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum Kepler ini. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, ada teori-teori terdahulu di antaranya heliosentris dan geosentris. Teori heliosentris ini dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam sejarah. Teori ini menyatakan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya. Tentunya, teori ini bertentangan dengan teori geosentris, yaitu menyatakan bahwa bumi sebagai pusat dari tata surya, atau benda-benda dari langit itu mengelilingi bumi. Sedangkan, teori heliosentris adalah sebaliknya. Matahari pusat tata surya dan benda-benda di langit mengelilingi termasuk bumi. Mereka mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk lingkaran. Teori ini dicetuskan oleh Kopernikus dan didukung oleh Galileo Galilei. Namun, teori heliosentris ini ditolak oleh pihak gereja, lantaran bertentangan dengan teori geosentris yang didukung oleh Aristoteles. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum pertama Kepler, kedua, dan juga ketiga. Hukum Kepler yang pertama menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada satu titik fokus elips. Dan untuk hukum 2 Kepler, hukum ini menyatakan bahwa suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Nah, berdasarkan hukum ini, pada saat jarak planet ke matahari dekat, maka gerak edar planet juga semakin cepat. Luas bidang edar dan waktu tempuhnya sama dengan saat planet berada lebih jauh jaraknya dari matahari. Nah, untuk selanjutnya ada hukum ketiga Kepler. Hukum ini menyatakan bahwa perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Nah, dari hukum ketiga Kepler ini, ada juga persamaannya, yaitu T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 dan per R2 pangkat 3. Yang menjelaskan bahwa T1 ialah periode revolusi planet 1, T2 adalah periode revolusi planet 2, R1 adalah jarak rata-rata planet 1 ke matahari, dan R2 adalah jarak rata-rata planet kedua ke matahari. Hukum Kepler ini dalam kehidupan modern dipakai untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain yang mengorbit matahari. Misalnya, yaitu asteroid atau planet lain yang belum muncul di masa kehidupan Kepler. Hukum Kepler dapat pula diterapkan untuk menghitung gerak bulan yang mengorbit bumi atau benda baru lainnya yang mengorbit bumi selain bulan. Cukup singkat dan mudah dipahami, bukan? Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang hukum Kepler dan tata surya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang infografis ini. Pada infografis ini, saya menggunakan tema planet tata surya sesuai dengan tema saya, yaitu hukum Kepler. Kali ini saya menggunakan software Canva untuk mendukung dan membantu saya untuk membuat infografis. Saya menambahkan elemen-elemen lain berupa planet-planet yang ada pada galaksi Bima Sakti. Untuk font pun saya hanya menggunakan 3 jenis font agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu penuh, serta mudah dibaca. Tampilan infografis saya yang colorful dapat menarik pengguna sosial media untuk berhenti sejenak membaca dan memahami infografis tentang fisika ini.
Dan tak lupa pula, saya menambahkan PNG dari tokoh penemu hukum Kepler ini, yaitu Johannes Kepler. Saya juga menyertakan sumber pada infografis saya, ada di sebelah pojok kanan bawah, yaitu berasal dari Ruang Guru dan juga Tirto ID. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga materi dan infografis yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Infografisnya juga dapat di-download melalui link yang ada di deskripsi box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.